Sepekan sudah gelombang bencana menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini kondisi belum pulih. Sejumlah wilayah masih tak tersentuh bantuan karena akses yang terputus. Di Biren Aceh, warga terpaksa menggunakan tali seling saat dievakuasi karena akses jembatan yang rusak diterjang banjir. Di Aceh Tamiang, bantuan hanya bisa disalurkan via udara karena lokasi banjir yang masih terisolasi. Meski harus berlari di tengah genangan air dan lumpur, warga berusaha untuk mendapatkan bantuan. Mereka berdesakan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Aceh Tamiang bak kota mati. Tak ada penerangan dan lalu lalang. Kondisi kota luluh lantah pasca diterpa banjir bandang. Tak ada listrik dan pengungsian yang layak. Beralaskan tikar dan ditutupi terpal, warga bertahan dan menunggu bantuan yang datang perlahan. Yang paling dibutuhkan adalah makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak bayi. Ada yang udah demam, sakit, macam lah gitu. Masih banyak wilayah yang belum tersentuh bantuan. Wakil Gubernur Aceh Fadullah menyebut wilayah pedalaman Aceh masih terisolasi. Mulai kita distribusi, tapi kan karena titiknya belum banyak, ya kita berusaha semampu kita pasti makanan. Saat ini kami berpikir dulu adalah untuk bisa mereka semua memastikan untuk menyelamatkan diri dulu, yaitu adalah bahan makanan. Sementara itu, untuk menggapai wilayah terisolasi di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut sejumlah alat berat akan dikerahkan untuk mempermudah evakuasi warga. Sekarang yang masih benar-benar terisolir itu daerah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sebagian Tapanuli Selatan. Karena memang aksesnya itu mereka saling terhubung, namun yang benar-benar terputus dari kota Medan itu kemarin itu adalah Tapanuli Tengah. Dibutuhkan alat-alat berat, makanya tadi kami juga mengajukan ke Pak Wapres untuk membuka daerah terisolir, mohon dibantu alat berat yang bisa masuk melalui laut, yaitu masuk dari pelabuhan Sibolga. Data dari BNPB, hingga saat ini masih ada 266 wilayah yang terisolasi akibat banjir longsor di Sumatera. Segala upaya akan terus dilakukan untuk warga agar bantuan bisa tersalurkan dan warga bisa dievakuasi ke tempat yang lebih layak. Tim Liputan Kompas TV. Distribusi bantuan untuk warga terdampak bencana di Biren Aceh belum merata. Masih ada sejumlah daerah yang hingga kini belum mendapat bantuan karena masih terisolasi imbas terputusnya akses menuju daerah tersebut. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Rizka Devi di Biren Aceh. Selamat malam Rizka. Jadi seperti apa kondisi warga di sana sampai saat ini dan ada berapa wilayah yang belum terdistribusi bantuan? Ya, Valen, benar sekali bahwa memang saat ini di tempat saya melaporkan ini dari Kabupaten Biren, ini memang ada 8 wilayah yang saat ini belum mendapatkan logistik, tapi bukan berarti tidak pernah didistribusikan, dalam artian bahwa memang proses distribusi logistik ini sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, namun dikarenakan semalam hujan deras kembali mengguyur sebagian wilayah pesisir dan juga dataran tinggi, sehingga memang 8 desa ini yang terisolasi ini sulit untuk didistribusikan bantuan karena memang proses atau akses menuju ke sana ini hanya bisa dilalui menggunakan perahu karet begitu. Sementara karena hujan deras yang mengguyur wilayah pesisir membuat debit air ini meninggi begitu, sehingga untuk proses distribusi ini sulit dilakukan. Sementara itu untuk 8 desa yang tadi saya sebutkan ini terdiri dari Desa Kubu, kemudian Tepin Raya, Awi Getah, Pantai Baro, dan Kubu Raya. Ini sebelumnya memang proses distribusi seperti yang saya katakan sudah pernah dilakukan, artinya memang untuk Biren ini sebagian distribusi memang sudah merata begitu, dan kemudian difokuskan untuk warga yang memang berada di titik pengungsian seperti yang tempat saya melaporkan saat ini di Daya Istiqamah Muddin di Babul Ilmi. Saat ini ada 120 jiwa yang memang mengungsi di Daya ini begitu, mengingat memang untuk
di wilayah pesisir begitu, ada banyak sekali rumah yang memang hanyut terbawa banjir. Sementara tadi juga dari informasi yang kami peroleh ada 56 rumah yang terbawa banjir di desa Bale ini di Kecamatan Juli begitu. Sementara ada 9 rumah yang tertimbun, dan juga menurut informasi yang kami peroleh tadi salah satu warga bercerita kepada kami bahwa ketika nanti bencana ini mereda, mereka bingung akan pulang kemana, sementara rumah mereka sekarang terbawa arus banjir. Tadi juga salah satu warga bercerita kepada kami ketika bencana ini terjadi, beliau sedang berada di kabupaten kota yang berbeda, yakni di Banda Aceh, karena merawat anaknya yang sedang lumpuh begitu. Namun ketika beliau kembali ke kampung halaman, kembali ke Biren, rumahnya ternyata sudah hanyut terbawa banjir begitu. Sementara juga tadi informasi yang kami peroleh memang saat ini yang paling dibutuhkan adalah hunian sementara. Dan juga kalau untuk di kondisi di kamp pengungsian ini memang untuk distribusi logistik memang ada stok yang didistribusikan. Kemudian juga untuk pengungsi ini sebagian memasak mandiri begitu. Dan juga kebutuhan saat ini adalah pakaian. Sementara untuk akses di beberapa wilayah ini untuk wilayah timur masih terputus begitu, seperti contohnya yang menghubungkan Biren dengan Benar Meriah ini aksesnya masih terputus, dan tadi seperti disebutkan hanya bisa dilewati melalui penyeberangan tali seling begitu, Valen. Baik, pembangunan infrastruktur sampai saat ini masih dibutuhkan, terutama adalah hunian sementara. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rizka Devi langsung dari Biren Aceh.